Apakah Anda pernah mendengar kisah tentang seseorang yang tiba-tiba mempunyai superpower atau super strength? Misalnya, kisah tentang seorang ibu-ibu tua yang mampu mengangkat mobil untuk menyelamatkan anaknya yang terperangkap di dalamnya. Atau cerita lain, misalnya tentang seorang prajurit yang padahal kakinya udah ketembak, udah patah, tapi dia bisa menggendong 5 orang temannya keluar dari medan perang ke tempat yang aman. Atau cerita tentang seseorang tua yang mampu menahan beruang kutub untuk melindungi anaknya ya. Sekilas, tampak orang-orang ini tiba-tiba mendapatkan superpower gitu ya. Tiba-tiba mendapatkan super strength. Beberapa dari mereka mengatakan ini adalah mukjizat dari Tuhan. Akibat dari doa mereka, mereka dikasih kekuatan. Ini nggak salah, tentu saja ini bisa benar. Tapi saya akan mencoba menjelaskannya sekarang secara sains ya. Kunci utama di semua kasus ini adalah mereka tiba-tiba bisa bertambah kuat. Strength mereka bertambah. Gini, ada 3 hal utama yang mempengaruhi strength seseorang. Yang pertama adalah massa otot, yang kedua adalah efisiensi dari gerakan, dan yang ketiga adalah neural drive ya. Mari saya bahas. Tentu saja massa otot mereka nggak mungkin tiba-tiba nambah. Dari orang yang nggak punya otot, tiba-tiba punya otot yang banyak, itu nggak mungkin ya. Kedua, efisiensi gerakan. Tentu saja ini juga bukan. Kenapa? Karena ya mereka nggak latihan teknik gerakan tersebut. Ini kan cuma sesekali doang, di mana mereka terancam dan mereka tiba-tiba bertambah kuat. Jadi tentu saja yang membuat strength mereka, tiba-tiba mereka kuat, itu bukan efisiensi dari gerakan. Nah, hal yang membuat mereka bisa tiba-tiba tambah kuat dari orang yang lemah, tiba-tiba strong, itu adalah neural drive. Neural drive adalah kemampuan otak atau tubuh manusia untuk mengaktifkan sebanyak-banyaknya muscle fiber, otot yang ada di tubuh Anda. Kenapa hal ini penting? Karena manusia itu tidak bisa mengaktifkan 100% dari kapasitas jaringan maksimal ototnya. Nggak ada orang yang bisa mengaktifkan 100% dari kapasitas maksimalnya. Bahkan atlet elit angkat beban dan strongman saja, mereka hanya bisa mengaktifkan 60 sampai dengan 80% dari kapasitas maksimal jaringan ototnya ya. Mungkin sekarang kalian bertanya, kenapa manusia nggak bisa ngaktifin 100% dari jaringan ototnya? Karena tubuh kita itu pintar. Ketika Anda mengaktifkan 100% dari otot Anda, itu badan Anda bisa kaget dan bisa terjadi ototnya putus, tulangnya patah, tendon atau ligamen robek, dan cedera-cedera lainnya. Maka dari itu, tubuh kita manusia itu tidak membiarkan kita untuk mengaktifkan 100% dari massa ototnya. Ibarat ini untuk perlindungan tubuh supaya nggak cedera ya. Tetapi ada situasi di mana tubuh Anda akan membiarkan Anda mengaktifkan 100% atau hampir maksimal dari kapasitas otot yang Anda punya. Situasi ini adalah life or death situation, atau situasi yang berhubungan dengan hidup mati. Pada situasi-situasi ini, tubuh atau otak Anda akan membiarkan Anda untuk mengaktifasi semuanya secara maksimal karena berhubungan dengan kematian. Nah, inilah yang terjadi pada kasus-kasus orang yang tiba-tiba mendapatkan super strength atau super power. Pada kasus-kasus tersebut, otak mereka sangat fokus untuk menyelamatkan seseorang atau untuk kehidupan atau survivor, sehingga otak membiarkan tubuh mereka untuk mengaktifkan hampir 100% dari kapasitas otot yang mereka punya. Jadi ibaratnya mereka bukan tiba-tiba jadi dapat mukjizat, bukan, tapi yang terjadi pada mereka adalah kalau biasanya otak itu cuma membiarkan mereka mengaktifkan 40% otot, sekarang di momen-momen berbahaya seperti tadi, itu dari 40 bisa naik jadi 80, 90, atau bahkan 100%. Makanya tiba-tiba strength-nya atau kekuatannya bisa 2 kali lipat ya. Nah, jadi faktor utama juga yang menentukan kekuatan itu adalah kemampuan atau fokus dari otak, determinasi Anda terhadap aktivitas yang Anda lakukan. Semakin fokus, semakin tinggi determinasi Anda untuk menyelesaikan atau melakukan suatu hal, itu otak akan membiarkan Anda untuk mengaktifkan kapasitas otot yang lebih dari biasanya. Jika Anda semakin fokus dan determinasi Anda semakin tinggi dalam melakukan sesuatu hal, maka Anda akan semakin kuat dan endurance Anda akan semakin lama ya. Oke, that's it for the video. Semoga video ini bermanfaat. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis.
Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di theindophysio.com. Oke, thank you guys.